Sungkam ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan mempresentasikan mengenai alinyamen vertikal dengan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Rifit Temo, Sukiya Romuat, Priscilia Mamonto, Julian Momongan, dan Lindsay Limbong. Next. Next. Alinyamen vertikal atau penampang memang jalan, perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan jalan melalui sumbu jalan. Untuk jalan dua jalur dua arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. Ditinjau dari titik perencanaan, bagian landai vertikal dapat berupa landai positif atau tanjakan, dan landai negatif atau turunan, atau landai nol atau datar. Next. Faktor yang mempengaruhi perencanaan alinyemen vertikal ada beberapa. Yang pertama yaitu kondisi tanah dasar, keadaan medan, fungsi jalan, muka air banjir, muka air tanah, kelandaian yang masih memungkinkan. Next. Kelandaian minimum. Landai minimum. Landai 0% ideal tapi menyulitkan untuk drainase. Landai 0,15% untuk jalan di atas tanah timbunan dengan medan datar menggunakan kerep. Landai minimum 0,3 sampai dengan 0,5% untuk jalan pada daerah galian atau dengan kerep. Next. Kelandaian maksimum. Landai 3% mulai memberikan pengaruh kepada gerak kendaraan mobil penumpang. Berikut adalah tabel kelandaian maksimum yang diizinkan. Untuk kecepatan rata-rata 120 kelandaian maksimum sebesar 3%, 110 sebesar 3%, 100 untuk 4%, 85%, 60 untuk 8%, 50 untuk 9%, 40 untuk 10%, dan lebih dari 40, 10%. Didapat sumber dari Bina Marga TPG-JAK nomor 038/T/BM/1997. Next. Selanjutnya, panjang kritis kelandaian. Panjang kritis kelandaian adalah batasan panjang kelandaian maksimum. Ini dibuat untuk memastikan pengurangan kecepatan kendaraan saat mendaki tidak lebih dari separuh kecepatan rencana. Untuk lama perjalanan kendaraan pada panjang kritis idealnya tidak lebih dari 1 menit. Ini adalah tabel panjang kritis. Nah, tabel ini berfungsi sebagai pedoman standar untuk menentukan panjang maksimum sebuah tanjakan berdasarkan kecepatan dan tingkat kecuraman. Di baris menunjukkan kecepatan pada awal tanjakan dalam kilometer per jam yang biasanya merupakan kecepatan rencana jalan tersebut. Misalnya di sini 80 km per jam dan 60 km per jam. Sedangkan untuk kolom adalah tingkat kelandaian dalam bentuk persen atau kecuraman tanjakan, misalnya 4%, 5%, 6%, dan seterusnya. Tabel ini bersumber dari Bina Marga. Dan untuk panjang kritis akan semakin pendek ketika kelandaian semakin curam, misalnya pada kecepatan rencana 80 km per jam. Panjang kritis untuk kelandaian adalah 4%, yaitu 630 meter. Tetapi untuk 10% hanya 200 meter. Next. Masuk ke lajur pendakian pada kelandaian khusus. Lajur pendakian ini dimaksudkan untuk menampung truk-truk yang berjalan lebih lambat dari kendaraan-kendaraan lain pada umumnya, agar kendaraan-kendaraan lain dapat mendahului kendaraan lambat tersebut tanpa harus berpindah lajur atau menggunakan lajur arah berlawanan. Ini adalah tabel lajur pendakian pada kelandaian khusus. Untuk kriteria ini berlaku untuk jalan luar kota dengan konfigurasi 2 lajur atau 2 arah tak terbagi dan direncanakan untuk usia rencana
sepanjang 23 tahun. Tabel ini menggunakan dua variabel untuk menentukan kebutuhan lajur, yaitu panjang dan kelandaian dalam persen. Panjang adalah panjang segmen jalan yang memiliki kelandaian curam. Di sini adalah setengah kilometer sampai lebih dari 1 kilometer. Dan untuk kelandaian dalam bentuk persen, tingkat kecuraman tanjakan di sini adalah 3%, 5%, dan 7%. Nah, untuk angka-angka ini adalah batas minimum volume lalu lintas pada tahun pertama pada jam puncak. Jika volume lalu lintas aktual pada segmen jalan tersebut melebihi nilai ambang batas yang tercantum dalam tabel, maka lajur pendakian harus disediakan. Contohnya, jika memiliki tanjakan sepanjang 0,5 km atau 500 meter dengan kelandaian 5%, tabel menunjukkan ambang batas 400 kendaraan per jam. Jika survei menunjukkan pada jam puncak volume lalu lintas adalah 450 kendaraan per jam, maka lajur pendakian harus dibangun karena volume tersebut melebihi batas 400 kendaraan per jam. Next. Masuk ke jenis alignment vertikal memiliki dua jenis, yaitu lengkung vertikal cekung, dan juga lengkung vertikal cembung. Nah, lengkung vertikal cekung atau sag or valley curve yaitu lengkung di mana titik perpotongan antara kedua tangan berada di bawah permukaan jalan. Sedangkan lengkung vertikal cembung atau crest or summit curve itu lengkung di mana titik perpotongan antara kedua tangan berada di atas permukaan jalan yang bersangkutan. Next. Next. Masuk ke jarak pandang. Jarak pandang adalah jarak yang diperlukan seorang pengemudi untuk melakukan antisipasi, misalnya mengerem atau menghindari atau menyalip ketika melihat suatu halangan yang membahayakan. Jarak pandang dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu jarak pandang henti atau disingkat dengan JH yang diperlukan saat pengemudi harus berhenti, dan juga jarak pandang mendahului atau JD yang diperlukan saat pengemudi ingin menyalip atau mendahului kendaraan lain. Jarak dihitung berdasarkan kecepatan rencana dalam kilometer per jam untuk tabel 5.1. Yaitu semakin tinggi kecepatan rencana atau VR, maka jarak pandang henti minimum yang disyaratkan semakin panjang. Contohnya pada kecepatan rencana 120 km per jam, pengemudi membutuhkan 250 meter untuk menghentikan kendaraan dengan aman. Sebaliknya pada kecepatan rendah, yaitu kecepatan rencana 20 km per jam, hanya diperlukan 16 meter. Masuk ke tabel 5.2, yaitu panjang jarak pandang mendahului berdasarkan kecepatan rencana. Dalam tabel ini menunjukkan jarak total yang dibutuhkan agar pengemudi dapat menyalip atau mendahului kendaraan lain dengan aman. Sama seperti JH atau jarak pandang henti, jarak pandang mendahului juga meningkat drastis seiring meningkatnya kecepatan rencana. Intinya dalam mendesain jalan, desainer harus memastikan bahwa jarak pandang aktual di sepanjang jalan, terutama di tikungan dan juga area terpotong seperti bukit, tidak pernah kurang dari nilai minimum atau jarak pandang henti. Next. Selanjutnya, lengkung vertikal cekung. Berikutnya merupakan tabel ketentuan tinggi untuk jenis jarak pandang lengkung vertikal cekung, di mana untuk jarak pandang henti atau yang disebut dengan JH, untuk tinggi mata 1,05 dan tinggi objek 0,15, dan untuk jarak pandang mendahului atau disebut dengan JD, untuk tinggi mata 1,05 sama seperti tinggi objek, yaitu 1,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Panjang lengkung vertikal dapat dihitung
panjang lengkung vertikal cembung dapat dihitung berdasarkan berikut. Yang pertama, jarak pandang henti, di mana jika jarak pandang henti kurang dari panjang lengkung vertikal, maka L sama dengan kelandaian kali dengan jarak pandang henti kuadrat bahagi 399. Dan jika jarak pandang henti lebih dari panjang lengkung vertikal, maka L sama dengan 2 kali jarak pandang henti kurang 399 bahagi dengan A atau kelandaian. Dan yang kedua, jarak pandang mendahului atau yang disebut dengan JD. Jika JD kurang dari panjang lengkung vertikal cembung, maka L sama dengan A atau kelandaian kali dengan jarak pandang mendahului kuadrat bahagi dengan 840. Dan jika jarak pandang mendahului lebih dari L atau panjang lengkung vertikal cembung, maka L sama dengan 2 kali jarak pandang mendahului kurang 840 bahagi dengan A atau kelandaian. Selanjutnya, lengkung vertikal yang ketiga yaitu persyaratan drainase atau biasa digunakan ketika mencapai landai minimum, di mana panjang vertikal, panjang lengkung vertikal cembung sama dengan 50 kali dengan A atau kelandaian. Dan yang keempat, untuk visual lengkung atau keluasan bentuk, di mana berdasarkan ASTO, L sama dengan 3V, di mana L dalam feet dan V dalam MPH. Untuk L dalam meter dan V dalam kilometer per jam adalah di mana L sama dengan 0,6 V. Selanjutnya, panjang lengkung vertikal cekung. Dalam panjang lengkung vertikal cekung, letak penyinaran lampu depan kendaraan dapat dibedakan atas dua kondisi, yaitu jarak pandang akibat penyinaran lampu depan jika jarak pandang henti kurang dari panjang lengkung vertikal cekung, di mana LV sama dengan kelandaian kali dengan jarak pandang henti kuadrat bahagi 120 tambah 3,5 kali dengan jarak pandang henti. Dan untuk jarak pandang akibat penyinaran lampu depan, di mana jarak pandang henti lebih dari LV atau panjang lengkung vertikal cekung, LV sama dengan 2 kali jarak pandang henti kurang 120 tambah 3,5 kali jarak pandang henti bahagi dengan A atau kelandaian. Selanjutnya, panjang lengkung vertikal cekung, di mana jarak pandang bebas di bawah bangunan pada lengkung vertikal cekung. Untuk jarak pandangan bebas pengemudi pada jalan yang melintas di bawah bangunan lain seperti jalan lain, jembatan penyeberangan, dan lain-lain, panjang meter sebagai jagaan Selanjutnya, jarak pandangan bebas di bawah bangunan pada lengkung vertikal cekung. Untuk jarak pandangan bebas pengemudi pada jalan yang melintas di bawah bangunan lain seperti jalan lain, jembatan penyeberangan, dan lain-lain, panjang lengkung vertikal cekung minimum diperhitungkan berdasarkan jarak pandang henti minimum dengan mengambil tinggi mata pengemudi truk 1,8 meter dan tinggi objek 0,5 meter. Ruang bebas vertikal minimum adalah 5 meter. Dalam perencanaan sebaiknya digunakan 5,5 meter.
Itu sebagai jagaan adanya lapisan perkerasan tambahan di kemudian hari. Selanjutnya, kontrol dan batasan perencanaan alinyaman vertikal. Yang pertama, kelandaian diusahakan mengikuti bentuk permukaan tanah asli. Yang kedua, penggunaan kelandaian maksimum sedapat mungkin dihindari. Yang ketiga, lajur pendakian khusus untuk kendaraan berat dapat diberikan bila kondisi panjang kritis dilampaui. Dan yang terakhir, koordinasikan dengan alinyaman horizontal. Berikut ini ada tabel hubungan antara kecepatan rencana atau VR, landai relatif atau A, dan panjang lengkung vertikal. Tabel yang pertama adalah tabel lengkung vertikal cembung dalam kurung kriteria jarak pandang henti, dan tabel tersebut berisikan data-data mengenai kecepatan rencana, panjang lengkung vertikal, kelandaian, waktu reaksi pengemudi, percepatan gravitasi, koefisien gesekan, jarak pandang henti, dan ketinggian. Di sampingnya ada tabel A vs LV untuk lengkung vertikal cembung yang berisikan mengenai A dalam bentuk persen, V design 40 km per jam, dan panjang lengkung vertikal kurang dari jarak pandang henti, dan lengkung vertikal lebih dari jarak pandang henti. Selanjutnya, tabel lengkung vertikal cekung dalam kurung kriteria jarak penyinaran lampu depan. Tabel tersebut berisi data-data mengenai kecepatan rencana, panjang lengkung minimum, kemiringan, waktu reaksi, percepatan gravitasi, koefisien, jarak henti, ketinggian, dan sudut. Di sampingnya ada tabel A SLV untuk lengkung vertikal cekung. Next. Perhitungan kelandaian lengkung vertikal diketahui titik A berada pada STA 0 plus 000 pada elevasi 34 meter, titik PPV1 STA 0 plus 250 elevasi 39 meter, titik PPV2 STA 0 plus 550 elevasi 34 meter, dan titik B STA 0 plus 650 pada elevasi 37,1000 meter dengan kelandaian maksimum atau Gmax 8% dengan kecepatan 40 km per jam. Next. Kelandaian relatif dari rumus lengkung vertikal diperoleh yang pertama, besarnya kelandaian tangan dinyatakan dengan G1% dan G2%. Kelandaian diberi tanda positif jika pendakian dan diberi tanda negatif untuk penurunan. Selanjutnya A sama dengan G2 kurang G1 dan EV sama dengan pergeseran vertikal dari titik PPV ke bagian lengkung dengan EV sama dengan A kali L per 800 untuk X sama dengan 1/2L dan Y sama dengan EV. Persamaan tersebut berlaku baik untuk lengkung vertikal cembung maupun cekung. Jika EV elevasi diperoleh positif, lengkung vertikal cekung, dan jika diperoleh negatif adalah lengkung vertikal cembung. Di bawah ini adalah tabel 4.1 yang merupakan tabel perhitungan kelandaian dan perbedaan landai relatif. Untuk parameter G1, kelandaian 2%, yaitu tanjakan, dengan kontrol G1 kurang dari sama dengan Gmax, dan G2, kelandaian negatif 1,67%, yaitu turunan berat dan kontrol G2 kurang dari sama dengan Gmax, dan G3, kelandaian 4,27%, yaitu tanjakan, kontrol G3 kurang dari sama dengan Gmax, dengan hasil A1 sama dengan dalam kurung G1 kurang G2 sama dengan 2 kurang negatif 1,666
sama dengan 3,6666%. Next. Lengkung vertikal pertama atau cembung yang berisikan data-data mengenai kecepatan rencana, kelandaian maksimum, stasiun titik perpotongan vertikal, elevasi titik perpotongan vertikal, kelandaian, perbedaan kelandaian, panjang lengkung vertikal minimum, dan panjang lengkung vertikal untuk jarak pandang henti lebih dari panjang lengkung dan jarak tangan luar. Persamaan lengkung vertikal didapat Y1 sama dengan dalam kurung 0,001963115 dikali X1 kuadrat dan hasil 0,0001963115. Dan di bawah ini adalah tabel lengkung vertikal pertama atau cembung. Next. Selanjutnya ada tabel lengkung vertikal kedua atau cekung. Dengan persamaan lengkung vertikal Y2 sama dengan 0,00013439 kali X2 kuadrat didapatkan hasil 0,00013439 dan tabel di bawah ini merupakan tabel lengkung vertikal kedua yaitu cekung. Next. Lengkung vertikal, kita masuk pada perhitungan lengkung vertikal. Yang pertama, lengkung vertikal pertama atau SCS dengan diketahui data ID sama dengan 40 km per jam, STA PV1 sama dengan 0 plus 250, G1 2%, G2 min 1,67%, A1 3,67, dan Gmax sama dengan 8%. Elevasi PPV1 G2 sama dengan min 1,67, A1 min 3,67%, Gmax 8%, elevasi PPPV1 39, LV1 36 meter. EV1 sama dengan A1 kali LV1 bagi dengan 800 sama dengan 3,67 kali 36 bahagi 800 dan hasilnya 0,165 meter. Persamaan lengkung vertikal dengan rumus Y1 sama dengan A1 bagi 200 kali LV1 kali LV1 bagi 2 kuadrat sama dengan 3,67 bahagi 200 kali 36 dikalikan dengan 36 bagi 2 kuadrat dan hasilnya 0,165 meter. Dengan kontrol Y1 sama dengan EV1, Y1 0,165 dan juga EV1 0,165. Ini adalah lengkung vertikal pertama dan juga gambar lengkung vertikal pertama. Next. Kita masih pada perhitungan lengkung vertikal yang dimana kita masuk pada lengkung vertikal kedua yaitu FC dengan diketahui data-data PD sama dengan 40 km per jam, STA PPV 2 0 plus 550, G2 min 1,67%, G2 4,27%, A2 min 5,94%, Gmax 8%, elevasi PVV 2 34 meter, LV2 48 meter. Dan perhitungan PV2 sama dengan A2 kali LV2 bagi dengan 800 dapatkan 5, min 5
0,94 kali 48 bagi dengan 800, dan hasilnya min 0,356. Persamaan lengkung vertikal Y2 sama dengan A2 bagi 200 kali LV2 kalikan dengan LV2 bagi 2 kuadrat sama dengan min 5,94 bagi dengan 200 dikalikan dengan 48 dan juga dikali 48 bagi 2 kuadrat, dan hasilnya dapat min 0,356 dengan kontrol yaitu Y2 sama dengan FV2 yang dimana hasilnya tetap min 0,356. Next. Lengkung vertikal, elevasi tanah asli dan elevasi rencana. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan jarak antar STA yang adalah 50 meter, dimulai dari stationing titik awal yaitu A, yaitu STA 0,00 meter hingga pada stationing akhir B yaitu 0 plus 650. Mencari tanah asli di antara dua elevasi diketahui menggunakan interpolasi yang dimana titik A dari STA 0 dan juga elevasinya 34.000. Titik PVV1 STA 0 250 dengan elevasinya 39 termasuk pada PVV2 dengan STA 0 plus 550 dan juga elevasinya 34.000. B STA 0 plus 650 dengan elevasinya 37.100. Next. Berikut adalah tabel elevasi tanah asli dan elevasi rencana yang dimana di sini bisa dilihat dari tabel sebelumnya yang dimana ini dari STA 0 sampai 650 dan juga di dalamnya adalah ada elevasi tanah asli yang juga ada BKI, CL dan BKA dan juga elevasi rencananya. Dan di tabel yang kedua di sini ada perbedaan kontur elevasi tanah asli dan elevasi rencana yang dimana ini mulai juga dari STA 0 sampai 650. Next. Ya, di gambar ini juga kami sudah dapat gambar penentuan elevasi rencana yang dimana di dalamnya sudah ada gambar cekung dan cembung dan juga di dalamnya ada gambar diagram software elevasi. Ya, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.